kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya, Ustaz. Begini, begini, begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang yang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal, Wa'il bin Hujur, sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar, yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini. Itu, muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi karena dia sholat di belakang Nabi. Nabi nggak kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi. Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar. Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan oleh ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Imam Malik itu Masya Allah. Anak sahabat besar. Anas bin Malik, lahir anaknya Malik bin Anas, 93 Hijrah, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah, dikenal dengan Imam Madinah, Darul Hijrah, Imam Madinah kunutnya sir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah, kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan, kunutnya ba'da ruku, bangun setelah i'tidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadid. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadid. Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah, memilih yang tidak kunut, ngambil hadis sahabat yang tadi. Karena kata beliau asalnya tidak kunut. Ada kejadian di Bir Maunah, Nabi kunut, setelah itu tidak kunut lagi. Maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada. Karena sementara saja, setelah itu tidak ada. Maka kembali ke asal, tidak ada kunut. Abu Hanifah tidak kunut. Diamalkan itu dari yang tadi. Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 Hijrah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik masa yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Wafatnya duluan Abu Hanifah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan. Tengah-tengah saja. Ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Syal Imam, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang, Quran belum hafal, hadis belum tahu, Masya Allah, gara-gara masalah kunut.